Majelis Ulama Indonesia menyebut semua ormas Islam di Indonesia tegas menolak kehadiran timnas Israel U20 untuk berlaga pada kejuaraan World Cup U20 Mei mendatang. Penolakan ini disepakati dalam pertemuan antara MUI dengan sejumlah ormas Islam. Bagaimana sikap pemerintah dengan polemik penolakan timnas U20 Israel di tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen MUI Arief Fahrudin. Selamat sore Pak Arief. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin. Selamat sore Bang Ali. Nana, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan koordinator Save Our Soccer Akmal Maharli. Selamat sore Mas Akmal. Selamat sore, salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Arief dari MUI. Pak Arief, salah satu ketua MUI bidang luar negeri Pak Sudarnoto menyebut bahwa dari hasil pertemuan MUI dengan semua ormas Islam telah disepakati seluruhnya menolak kehadiran timnas U20 Israel. Apakah itu betul ya? Ya, selamat sore, Assalamualaikum, Bang Ali Muhtar, Bang Akmal, dan seluruh pemirsa. Jadi memang betul bahwa ormas-ormas Islam itu sudah berkumpul, sudah bertemu di kantor Majelis Ulama Indonesia untuk membahas bersama atau merespon terkait dengan timnas Israel U20 ya, yang akan di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Namun yang perlu dijelaskan di sini bahwa tidak ada kesepakatan ya, tidak ada kesepakatan bahwa dalam hal itu adalah Majelis Ulama Indonesia baru sampai pada level sharing forum ataupun menyerap masukan dari ormas-ormas Islam, karena memang elemen dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah ormas-ormas Islam sendiri. Maka kita sebagai ya rumah besar ormas Islam ya hendaknya memang harus terus menyerap aspirasi dari ormas Islam dan dari tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, meskipun tidak ada kesepakatan tapi mayoritas ini suaranya bagaimana ormas Islam yang berkumpul kemarin dengan MUI? Suaranya memang menolak ya? Dan meminta pemerintah menolak kehadiran timnas U20 Israel. Ya, memang betul kebanyakan walaupun tidak semuanya sebenarnya kita lihat ada yang 100% menolak, ada yang juga mencoba bisa menolerir, ada juga itu yang kita lihat di situ. Namun sebagian besar memang kalau kita lihat, kalau kita simak ormas-ormas Islam yang berkumpul di MUI kemarin itu memang mengharapkan agar Indonesia ya menolak, pemerintah Indonesia menolak kejahatan tersebut karena landasan berbagai hal terutama konstitusi. Oke, alasannya selain konstitusi apa alasan spesifiknya Pak Arief? Iya, selain konstitusi memang diantaranya adalah aspek solidaritas ya. Solidaritas artinya kita tahu bahwa Israel ini walaupun memang ada yang mengatakan bahwa dia adalah sebuah negara yang diakui oleh dunia juga, PBB mengakui juga. Namun karena salah satu hal dia melakukan aksi Zionisme terhadap saudara sesama Muslim di Palestina, itu menjadi salah satu hal kenapa Indonesia juga harus berpihak kepada solidaritas global dunia Muslim tersebut. Jadi salah satunya adalah aspek solidaritas. Tapi kan ini persoalan olahraga beda dengan persoalan politik ya, ataupun persoalan keagamaan. Ini kan pure persoalan olahraga gitu Pak Arief. Iya, ya memang betul bahwa di dalam forum kemarin juga sempat ada diskusi bahwa harus dipisahkan ya antara domain politik dengan domain olahraga. Namun demikian bisa dimaklumi aspirasi dari ormas Islam tersebut, kenapa bahkan di aspek non politik pun itu termasuk olahraga atau sebagainya itu juga bisa sangat terkait erat dengan keberpihakan suatu bangsa, suatu negara. Karena bagaimanapun Permenlunya menurut para ormas Islam itu masih ada Permenlu bahwa bagaimana itu nanti nasib Permenlu kalau nanti ada negara yang jelas-jelas mungkin tidak memiliki hubungan diplomatik tapi nanti ada benderanya, ada lagu kebangsaannya, itu kan agak problematis gitu. Oke, baik. Saya mau ke istana, Bang Ali. Ini bagaimana kemudian pemerintah merespon mayoritas suara dari ormas Islam dan juga MUI yang menolak kehadiran timnas U20 Israel karena faktor konstitusi, kemudian solidaritas dan juga Permenlu. Ini ada peraturan Menteri Luar Negeri bahwa Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik. Ini bagaimana? Ya, terima kasih Nana.
Pak Kiai, kemudian masih semuanya, terima kasih. Alasan yang paling pertama itu, kalau di Majelis Ulama, Nana, Bang Ali ini juga Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia. Ada di Dewan Pertimbangan Majelis Ulama. Jadi tugas kita sekarang itu adalah bagaimana memberi kabar tentang posisi sebenarnya yang terkait dengan Indonesia sebagai negara yang menyisikan 6 negara termasuk Indonesia untuk mendapatkan posisi sebagai host Republik Indonesia, karena sepanjang sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka, ini adalah sebuah kehormatan terpenting dalam event internasional Indonesia sebagai tuan rumah di U20. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, masyarakat sepak bola itu menghendaki agar di tahun 2036 nanti itu Indonesia menjadi tuan rumah dari sepak bola dunia. Ya, Piala Dunia, FIFA. Piala Dunia. Karena itulah maka saya, Pak Kiai, dan teman-teman yang lain, termasuk CNN, Mbak Nana, adalah bagaimana menjelaskan posisi sebenarnya tentang Indonesia sebagai hostnya. Sebab begini, di dalam konstitusi jangan pernah kita ragukan sikap pemerintah Indonesia terhadap keberpihakannya kepada Palestina untuk mendapatkan posisi atas kemerdekaannya. Itu yang paling penting untuk harus kita jelaskan kepada masyarakat, termasuk kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang tergabung dalam komponen ormas Islam. Oke, Bang Ali, berarti di satu sisi sikap pemerintah jelas ya, tetap membela ataupun solidaritas terhadap Palestina, tidak akan merubah sikap diplomasi Indonesia terhadap Palestina. Itu amanat konstitusi, Mbak Nana. Oke, itu di satu amanat sisi. Konstitusi. Itu amanat konstitusi. Tapi di sisi lain pemerintah sepertinya punya ambisi karena ini adalah gelaran Piala Dunia U20 yang pertama yang dilakukan di Indonesia. Kemudian targetnya nanti menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi pemerintah tidak masalah ya kalau timnas U20 Israel bermain di tanah air. Begini, aspirasi masyarakat Indonesia yang sampai kepada pemerintah itu menyediakan seluruh fasilitas dalam rangka suksesnya U20. Dalam bicara tentang ambisi sebagai negara penyelenggara, dalam hal ini kan PSSI, tapi yang mereka laksanakan event internasional U20 ini di Indonesia. Maka pemerintah dari seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan bagaimana mempersiapkan suksesnya acara ini sebagai pemerintah dan sebagai negara Republik Indonesia memfasilitasi itu seluruhnya. Berarti artinya pemerintah memfasilitasi kehadiran dari timnas U20 Israel, begitu ya Bang Ali? Kalau saya bisa ambil kesimpulan dari yang Anda sampaikan tadi. Karena ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab PSSI untuk menyelenggarakan U20 World Cup. Nana dengar dulu, 24 negara, 24 asosiasi sepak bola dunia, tidak saja Israel, ingat baik-baik, adalah tanggung jawab pemerintah karena pelaksananya adalah PSSI di negara Republik Indonesia, maka baik dari sisi keamanan, fasilitas, dan lain-lain, pemerintah menyediakan itu. Ini adalah satu konsekuensi dari kita memenangkan dan menyisikan 5 negara termasuk Indonesia memenangkan untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dari event internasional sepak bola di U20. Jadi pemerintah mengizinkan ya? Kalau ini kan terkait dengan aturan FIFA, bukan urusannya dengan aturan pemerintah Indonesia, Nana. Tapi tuan rumahnya Indonesia. Saya mau aturan FIFA. Aturan FIFA memang seperti itu karena timnas U20 Israel masuk menjadi finalis, jadi bisa bermain. Saya mau ke Mas Akmal dulu. Mas Akmal, ini kan seperti buah si malakama ya, maju kena, mundur kena. Tapi apakah ada presiden sebelum ini negara lain yang pro Palestina kemudian menolak kedatangan timnas Israel? Apakah baru pertama ini terjadi di Indonesia, kepada Indonesia, atau ada negara lain yang sebelumnya pernah terjadi juga seperti ini? Ya, saya ingin menjelaskan pertama kali bahwa lolosnya Israel ke Piala Dunia U20 ini berdasarkan hasil kualifikasi, bukan kebijakan politik. Itu harus dipertegas dulu. Sehingga kemudian kita bisa membedakan antara kepentingan politik
baik untuk politik dalam negeri maupun untuk politik internasional dengan kepentingan olahraganya dalam hal ini sepak bola. Oke. Israel lolos ke Piala Dunia U20 sebagai runner up Piala Eropa U19 Ya. di mana juaranya adalah Inggris. Ketika itu Israel imbang 2-2 lawan Serbia, kemudian menang 4-2 lawan Austria, kemudian kalah 0-1 lawan Inggris, di semifinal menang 2-1 lawan Prancis, dan di final kalah 1-3 dari Inggris. Dari Inggris, artinya bahwa Israel lolos ke Piala Dunia ini lewat sebuah proses kualifikasi yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya. Tidak ada kaitannya dengan urusan politik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau ada negara misalnya orang membandingkan dengan Rusia yang dilarang ikut serta di Piala Dunia 2022. Rusia ketika itu memang tampil luar biasa di penyisian grup H Eropa, di mana mereka tampil sebagai runner up grup H dengan 7 kemenangan dan 1 imbang dengan 21 poin. Tapi ketika itu Rusia melakukan ekspansi atau penyerangan kepada Ukraina yang membuat seluruh negara-negara di Eropa protes, seperti halnya Polandia, Republik Cekoslovakia yang meminta untuk mencoret keterlibatan Rusia di Piala Dunia 2022. Akhirnya UEFA, Federasi Sepak Bola Eropa, dan FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, memutuskan melarang Rusia untuk tampil di Piala Dunia. Jadi yang memutuskan larangan Rusia tampil di Piala Dunia bukan Qatar sebagai tuan rumah, tetapi UEFA dan FIFA di situ. Nah, artinya apa? Artinya kita juga harus bisa membedakan bahwa ketika Israel masuk atau terlibat di Piala Dunia kali ini, keterlibatannya lewat sebuah proses dan semua proses dilakukan sesuai dengan syarat yang ada tanpa kecuali ada misalnya catatan dari FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia. Kita sebagai tuan rumah harusnya menjunjung tinggi tugas kita sebagai tuan rumah, menerima tamu dengan sebaik-baiknya. Tapi saya wajar melihat bahwa ada pertentangan dan sebagainya. Ini bicara karena sepak bola dalam hal ini juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik. Mungkin Ustadz Farudin di sini bisa kemudian menggelar misalnya forum group discussion untuk para agama, misalnya para tokoh-tokoh agama, ormas-ormas Islam. Misalnya bagaimana kita sama-sama membedah surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itulah misalnya. Bahwa sejatinya kita jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Nah, kalau kita melarang Israel ikut Piala Dunia di mana mereka sudah lolos berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh FIFA, maka kita akan berlaku tidak adil. Kita boleh benci dalam kaitannya politik dengan Israel, tapi jangan sampai kemudian kebencian kita kepada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Oke, Mas Akmal, saya ingin tanya, ada nggak presiden sebelumnya yang menimpa negara lain? Atau ini baru pertama kali terjadi? Dan ini tantangan Indonesia berarti? Ya, baru pertama kali. Ya, kalau kita bicara negara lain, tadi saya contohkan Rusia ketika kemudian ikut Piala Dunia 2022. Jadi gini, jangan sampai kemudian kasus ini disamakan dengan dulu eranya Pak Soekarno. Era Soekarno, memang kelihatan sekali ketika itu Israel masih melakukan ekspansi, sehingga kemudian Soekarno mengambil kebijakan menolak tampil di Asian Games dan kemudian membuat kegiatan sendiri. Nah, kalau Piala Dunia, Indonesia nggak bisa buat kegiatan Piala Dunia sendiri. Indonesia itu siapa, gitu kan? Yang bisa menggelar Piala Dunia itu adalah FIFA. Jadi kalau Indonesia menolak Israel, berarti Indonesia otomatis tidak perlu jadi tuan rumah ketika kita mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Sudah tahu semua resikonya ya, termasuk menerima Israel. Segala konsekuensi yang ada, termasuk diantaranya kehadiran Israel sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20. Oke, saya mau ke Pak Arief. Pak Arief, dengan penjelasan tadi menurut Mas Akmal ya, kalau dari istana kan tadi pertimbangannya harus dipisahkan antara politik dan juga olahraga, dan sikap pemerintah tidak akan berubah terhadap apa yang terjadi di Palestina, terhadap apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Jadi ini harus dipisahkan, dan tadi Mas Akmal juga menyarankan ketika kemudian Indonesia sudah mengambil tampuk tanggung jawab,
sebagai tuan rumah U20 World Cup nantinya pada bulan Mei, berarti semuanya harus diterima dengan apa adanya. Semuanya harus dihormati sebagai tuan rumah, kita harus berlaku seperti itu. Bagaimana kemudian Ormas Islam dan juga MUI melihat pandangan-pandangan tadi, Pak Arief? Ya, pertama kami sampaikan bahwa salah satu prinsip pengabdian MUI terhadap negara dan bangsa tercinta ini adalah shodiqul hukumah dan khodimul ummah, ya. Jadi sebagai pelayan rakyat, pelayan umat di satu sisi, dan satu sisinya sebagai mitra pemerintah. Itu jangan diragukan. Jadi sebenarnya dalam hal ini sudah kami sampaikan, MUI baru pada sampai sharing forum. Karena ini memang kewajiban MUI untuk mendengar umat, mendengar ormas-ormas Islam, aspirasi mereka seperti apa. Itu pertama. Jadi jangan pernah ragukan bahwa kita sebagai pelayan umat dan juga mitra pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harapkan Majelis Ulama Indonesia tidak mau terburu-buru, karena kita sebagai mitra pemerintah. Maka selain dengan ormas, nanti juga kami berharap akan bisa berdialog dengan pemerintah, terutama stakeholder kementerian yang terkait. Kemarin Pak Menko PMK yang juga merangkap sebagai Menpora, ya itu sudah hadir. Kita juga pengen nanti berdialog dengan mungkin Menko Polhukam, kemudian PSSI atau dengan Menlu, dan tidak menutup kemungkinan juga dengan Menkumham karena masalah terkait dengan visa dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, respon dari ormas Islam itu juga menurut hemat kami perlu untuk didengar, karena bagaimanapun apapun yang juga disampaikan oleh Sidi Ali Mukhtar Ngabalin, sahabat saya dan sahabat saya juga Bang Akmal, itu bahwa apapun hajatannya, apapun konstelasinya, kita harus tetap menjaga bahwa negara kita adalah negara yang berdaulat penuh dari segi apapun, dari aspek apapun, ya, termasuk dalam aspek olahraga. Maka aspek kedaulatan inilah yang perlu kita jaga bersama. Aturan dari luar pun boleh, tapi kita tetap punya kedaulatan yang kita junjung tinggi bersama, yaitu bagaimana kita berprinsip pada prinsip negara yang berdaulat. Soal kedaulatan negara itu tidak perlu diganggu-gugat, apalagi ini persoalan olahraga, jadi harus tetap ditaati. Saya sudah dapat poinnya, Pak Arief, tapi apa yang kemudian dikhawatirkan oleh MUI dan juga Ormas Islam kalau pemerintah benar-benar mengizinkan timnas U20 Israel berlaga di tanah air? Ya, dikhawatirkan begini kan, tadi kan kita ingin bahwa negara kita oleh MUI itu pengennya tetap harus tentram, damai, dan bisa mengakomodir segala macam kepentingan. Itu adalah kepentingan tertinggi yang ingin diharapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Demikian pula saya yakin dengan pihak lainnya. Maka dari itu, dari awal ini kita serap aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari berbagai sektor, dari stakeholder, dari ormas Islam, dan juga dari pemerintah. Nah ini kan MUI baru sampai kepada level ormas Islam, dan ternyata suaranya ormas Islam mengharapkan ya kalau bisa ya jangan di Indonesia. Dan ini baru kita sampai serap gitu. Jadi kekhawatirannya akan ada gejolak politik begitu ya kalau misalnya ini tetap dijalankan, ataupun timnas U20 Israel tetap diterima untuk bermain di tanah air. Apalagi Mbak Nana tahulah, ini tahunnya udah tahun begini kan, semuanya tahun politik. Saya ingin tanya ke istana. Saya sudah dapat poinnya, Bang Ali. Itu tadi sinyal sebetulnya yang disampaikan oleh MUI dan juga ormas-ormas Islam di tahun politik, bahwa dikhawatirkan kalau misalnya nanti pemerintah betul-betul menerima timnas U20 Israel bermain di tanah air, itu akan mempengaruhi kedaulatan kita sebagai suatu negara dan ini akan ditarik ke ranah politik. Pemerintah tidak khawatir bahwa ini nanti akan terjadi gejolak politik soal polemik kedatangan timnas U20 Israel? Ada dua hal. Majelis Ulama itu saya setuju tadi, Kiai Arief itu setuju, itu benar. Majelis Ulama sebagai induk dari seluruh organisasi muslim di tanah air, itu penting. Untuk mendengarkan aspirasi, dan ini penting juga bagi pemerintah. Kami mengucapkan tahniah yang dalam atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama, itu benar. Tinggal makanya tadi pertama tadi Bang Ali kan bilang Nana bahwa tugas kita itu adalah menyamakan pikiran dan persepsi tentang event internasional ini. Karena sama sekali ini dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ini berdasarkan regulasi dan ketentuan-ketentuan FIFA. Yang kedua,
apa yang dilakukan hari ini kalau bicara tentang kedaulatan sama sekali tidak ada terganggu kedaulatan Republik Indonesia. Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia berada pada barisan terdepan untuk melakukan perjuangan sejak dahulu kala, sejak Soekarno, agar Palestina itu mendapatkan hak kemerdekaannya dan berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia berkali-kali mengutuk berbagai tindakan biadab yang dilakukan oleh Israel atas sikap resmi pemerintah. Dan jangan lupa Nana, dan jangan lupa bahwa bicara tentang Palestina itu bicara tentang persoalan umat. Yang ada di sana ada Islam, Katolik, Protestan, Yahudi dan lain-lain sebagainya. Jadi faktor kemanusiaan terhadap hak-hak yang dilakukan oleh Israeli laknatullah itu tidak pernah bergeser dari komitmen pemerintah Indonesia. Itu komitmen dan pemerintah. Inilah yang namanya kedaulatan. Bang Ali, itu komitmen inilah pemerintah. Yang namanya kedaulatan, Nana. Gitu. Itu komitmen pemerintah seperti itu dan jangan pernah ragu. Tapi kalau misalnya di tahun politik ini, iya di tahun politik ini tadi dikhawatirkan oleh teman-teman dari MUI dan juga Ormas Islam bahwa ini akan terjadi gejolak nantinya, apalagi menjelang tahun politik. Makanya, bagaimana ini pemerintah? Makanya tugas kita adalah jangan membawa urusan olahraga dengan politik. Mau tahun politik, mau tahun apa saja, peristiwa penting internasional Indonesia mendapatkan kepercayaan ini jangan pernah bawa kepada urusan politik. Ini urusan olahraga, gitu loh. Israel itu pernah datang di IPU di Bali. Israel itu pernah datang bertanding badminton, tenis bulu tangkis. Israel pernah datang di Indonesia panjat tebing dalam kejuaraan nasional. Israel beberapa kali datang di Indonesia ini. Itu dalam urusan olahraga. Fine-fine saja. Ya, saya mau ke Mas Akmal. Mas Akmal, artinya ini bukan pertama kali ya sebetulnya timnas Israel, timnas olahraga Israel datang ke Indonesia untuk ikut kompetisi. Betul begitu seperti yang disampaikan oleh Bang Ali tadi dalam beberapa cabang olahraga. Ya betul sekali, dan saya tadi disampaikan oleh Pak Ngabalin bahwa Interparliamentary Union di Bali itu melibatkan 174 negara, itu ada Israel di dalam ikut terlibat di sana. Dan orang-orang politik yang sekarang protes dulu justru memberikan jawabannya silakan dan berikan alasan-alasan atas kedatangan Israel ketika itu. Nah jadi sekarang saya sih melihat jangan sampai kemudian ini dijadikan mainan politik menuju 2024. Kick out politik for our football. Istilah yang kita sering canangkan sebagai penggemar sepak bola. Jauhkan sepak bola kita dari tendensi-tendensi politik, apalagi ini adalah Piala Dunia ya. Orang berharap banyak bahwa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia setidaknya bisa memberikan output yang besar bagi kemajuan sepak bola dunia dalam kaitannya dalam U20. Jadi menurut saya selain tadi Interparliamentary Union, ya beberapa Israel punya bulu tangkis juga pernah di Indonesia, begitu juga panjat tebing. Jadi kalau kemudian kita mau melakukan protes sebagai bentuk kepedulian terhadap miskin, menurut saya itu hal-hal yang boleh-boleh saja, silakan. Tapi kan kita punya cara yang diplomasi yang bisa kita lakukan agar tidak ada anarkisme dan vandalisme dalam kaitannya dengan Piala Dunia yang akan digelar nanti di 4 kota. Di 6 kota di Jakarta. Saya mau tanya nanti sarannya Mas. Bali dan Solo. Saya nanti mau tanya sarannya Mas Akmal, tapi saya mau ke Pak Arief dulu, MUI. Pak Arief, kenapa protesnya baru sekarang MUI dan juga Ormas Islam? Padahal dalam beberapa kesempatan timnas Israel, baik timnas olahraga ataupun para politisi Israel sudah pernah datang ke Indonesia dalam sidang Interparliamentary Union di Bali. Kemudian tadi timnasnya bulu tangkis dan juga panjat tebing sudah beberapa kali main di Indonesia. Kenapa baru sekarang yang dipersoalkan Pak Arief oleh MUI dan juga Ormas Islam? Iya, karena itu fungsi MUI adalah mendengar aspirasi. Kalau mendengar aspirasi, kenapa nggak dari dulu? Ini kan aspirasinya pasti sudah datang dari dulu kan? Karena ini bukan peristiwa pertama. Yang sampai ke kami ya baru ini, yang masalah timnas Israel ini. Jadi makanya kita respon yang on the spot itu. Tapi yang jelas. Berarti MUI sebetulnya nggak ada masalah ya Pak Arief kalau misalnya yang dulu-dulu seperti timnas bulu tangkis, timnas panjat tebing, MUI sebenarnya nggak ada masalah ya. Ketika kemudian sekarang ada kontra, ada penolakan, baru MUI bergerak begitu. Ya itulah kan kita menerapkan prinsip satu zariah ya. Apapun itu yang membuat gejolak besar
gejolak di konflik dan sebagainya, kita sebagai sesama anak bangsa yang bertanggung jawab kepada keamanan bangsa ya harus sama-sama bergerak untuk mengkondisikan negara ini dengan aman. Karena yang dilakukan MUI itu sebenarnya baru saat ini adalah yang disebut dengan tauhidul afkar, yaitu menyatukan pikiran-pikiran yang masih berserak-serakan itu. Ini ormas Islam ternyata banyak yang menolak. Nanti kita dengan stakeholder atau dengan pihak-pihak yang lainnya. Jadi maka fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah melting pot ya untuk menyatukan pikiran-pikiran itu. Tujuannya satu, tujuannya itu bagaimana negara kita itu harum namanya. Negara kita itu keluar dari problematika yang sedang dihadapi bersama. Jadi itulah yang difungsikan MUI untuk menuju era islah namanya. Oke, Pak Arief, ini kan MUI sedang dalam taraf ataupun dalam tahap menyaring ataupun menampung masukan dari ormas Islam yang mayoritas katanya menolak kedatangan timnas U20 Israel. Tapi saran dan pertimbangan dari MUI untuk pemerintah seperti apa? Karena kan MUI adalah mitra kerja pemerintah ya. Supaya ini tidak terjadi gejolak dan tidak ditarik ke ranah politik, MUI sarannya seperti apa? Ya, saran kita harus lebih memprioritaskan al-maqsudul a'zam atau al-maslahah al-amah, yaitu bagaimana agar satu sisi tadi dari Bang Ali Ngabalin menyatakan bahwa negara kita juga punya prestasi yang tinggi di tingkat internasional, tapi di satu sisi juga jangan menyepelekan aspek kerukunan atau aspek harmoni, yaitu menghindarkan konflik antar sesama bangsa, apalagi antara ormas Islam dengan negara. Kan kita nggak mau seperti itu dengan pemerintah. Nah, inilah yang harus kita kelola bersama, dan MUI berikhtiar agar semuanya mendapatkan porsi yang sebaik-baiknya dengan tujuan bersama, yaitu bagaimana terwujud harmoni dan kerukunan. Oke, Pak Arief, artinya MUI akan menjadi jembatan ya, ataupun akan membantu pemerintah memediasi dengan ormas-ormas Islam ini, antara stakeholder dengan ormas Islam. MUI akan menjalankan posisi itu ya? Iya, karena MUI posisinya itu bahasa ulamanya itu thoriqatul islah, itu medium untuk menuju harmonisasi bersama. Maka kita jangan alergi dengan aspirasi-aspirasi walaupun itu memang berbeda, karena itu real ya, real kita harus dengarkan. Karena Bang Ali Mukhtar juga tahu, Bang Akmal tahu, Imam Syafi'i kan menyebutkan tanggung jawab ulama itu kan salah satunya adalah masalah ilmu agama, dan yang kedua itu adalah wal arif bihali ummatihi, harus mendengar, memahami gejolak dan kondisi yang dirasakan oleh umatnya. Namun di satu sisi ulama itu adalah berpartner dengan pemerintah dan harus bersemangat kepada pemerintah. Oke, Bang Ali, terakhir ini waktu kita tidak banyak ya. Pemerintah akan melakukan apa? Mediasi ataupun persuasi, lobby-lobby kepada ormas Islam supaya ini event olahraga tidak menjadi gejolak yang ditarik ke ranah politik, tapi semuanya smooth berjalannya. Iya, Nana, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa sejak awal saya telah menyampaikan bahwa untuk dan atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mendengarkan seluruh aspirasi ormas-ormas Islam. Saya ini juga ketua umum ormas Islam yang namanya Badan Koordinasi Mubalik Seluruh Indonesia. Yang kedua, pemerintah terus melakukan komunikasi, interpersonal komunikasi, membangun komunikasi dengan opinion leader, dengan pemuka-pemuka agama, dengan majelis ulama, dengan pimpinan-pimpinan umat, pimpinan pesantren, para habaib, para kiai. Dalam rangka apa? Menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya, bahwa Indonesia sebagai negara host, sebagai penyelenggara, maka kita mesti menghormati tamu yang datang siapapun dia. Ya, karena itulah maka kita mesti tunduk pada ketentuan-ketentuan FIFA yang memilih Indonesia memenangkan posisi sebagai negara penyelenggara dengan mengisikan beberapa negara yang lain. Itu sebabnya melalui forum yang penting ini, masyarakat olahraga Indonesia juga, saya pun juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Majelis Ulama, dan kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan semua pihak, termasuk dalam waktu dekat ini Jenderal Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, tadi malam kami sudah bicara juga dengan Kiai Khalil Nafis. Dalam waktu dekat mungkin Ramadan ini akan buka puasa bersama dengan mungkin juga Ibu Menlu dan lain-lain sebagainya. Ya. Artinya pemerintah akan membuka pintu komunikasi, melobi dan juga menampung saran-saran dari ormas Islam.
Saya mau ke Mas Akmal. Posisinya menjelaskan tentang event yang penting ini gitu. Oke, saya mau ke Mas Akmal. Terakhir, solusi yang bisa dipertimbangkan pemerintah kalau nanti gejolak penolakannya semakin besar, apakah memang lokasi pertandingannya nanti bisa dipindahkan atau bagaimana? Dan dampaknya apa kalau misalnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah Indonesia bisa kena sanksi FIFA? Mbak Nana, Soal timnas Mbak Nana, 24 Oktober, Mbak Nana, 24 Oktober 2019 di Shanghai meeting bersama FIFA, pemerintah telah memberikan jaminan terhadap semua venue-venue pelaksanaan event internasional ini. Karena itulah maka Presiden telah memerintahkan kepada Kapolri, Presiden telah memerintahkan kepada Menteri Luar Negeri, kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan semua yang terkait kementerian lembaga dalam rangka mempersiapkan acara ini dengan baik. Tentu saja pemerintah berharap banyak dari dukungan seluruh masyarakat agar kita jangan mempermalukan tamu yang datang. Nah, cara ini harus sukses dengan baik supaya nama besar Indonesia di mata dunia internasional dan mata sepak bola kita mendapatkan posisi yang terhormat karena kita menghargai tamu itu. Ya, Mas Akmal, terakhir singkat saja, tadi jawaban tadi pertanyaan saya, jawabannya apa kira-kira? Ya, menarik sekali ya kalau kita lihat misalnya dalam undian nanti Indonesia pun ada potensi satu grup dengan Israel karena Indonesia berada di pos 1, Israel berada di pos 4. Artinya memang ini Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia akan banyak hikmahnya, bukan cuma untuk sepak bola tapi untuk tatanan kehidupan dunia menurut saya ya, di mana ada Israel di sini yang ikut terlibat yang menjadi perhatian juga banyak pihak di dalamnya. Nah, saya yakinnya ada langkah-langkah yang bisa diambil. Tadi dikatakan oleh MUI Thoriqatul Islahnya, saya pikir akan ditemukan di bulan Ramadan ini, di mana kemudian banyak diskusi yang dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan Piala Dunia. Sebenarnya ini juga bagian dari promosi penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia dengan banyaknya opini-opini yang muncul di masyarakat. Kalau saya misalnya diminta memberikan saran, ya harus ada alternatif A sampai Z yang disiapkan pemerintah terkait dengan ragamnya pendapat masyarakat terkait hadirnya Israel. Sebagai contoh misalnya, nanti kalau Israel misalnya main, pilihan yang paling gampang untuk dilokalisasi adalah di Bali, gitu kan. Mereka main di Bali itu akan sangat mudah, akan sangat berat kalau kemudian main di Jakarta, misalnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Kenapa? Karena aura politik menuju 2024-nya akan sangat tinggi sekali. Kita khawatir ada provokator yang kemudian mendorong untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Bang Akmal. Ya, jadi salah satu hal yang mengemuka di forum silaturahmi dan sharing forum di MUI kemarin itu kalau masih diselenggarakan di Bali pun juga itu masih wilayah NKRI. Nah, maka dari itu teori al-khuruj minal khilaf mustahabnya itu atau yang bagaimana keluar dari hal yang dipolemikkan itu kita tuju bersama, misalnya bisa nggak spirit seperti kemarin Asian Games itu Jakarta dan Palembang, atau mungkin di luar Indonesia tapi yang paling dekat misalnya di Singapura itu yang khusus mainnya Israel itu apakah dimungkinkan apa enggak itu oleh nggak bisa itu Kiai, nggak bisa. Keputusan FIFA itu tidak seperti itu, karena itulah maka tadi saya katakan bahwa seluruh venue-venue yang telah disiapkan dari 6 venue itu juga telah menjadi jaminan ketika FIFA Shanghai meeting pada tanggal, makanya 24 Oktober kemarin 2019 itu pemerintah telah memberikan jaminan atas pelaksanaan ini dengan baik. Itu saja. Ke Mas Akmal dulu. Mas Akmal, kalau di Singapura nggak bisa ya, berarti pilihannya adalah menurut Anda di Bali, karena IPU waktu itu rombongan dari Israel ataupun politisi Israel bisa masuk ke Bali untuk ikut sidang IPU. Selain di Bali apa aja tadi alternatifnya? Ada di Solo. Ya semoga kita harus bisa terima nih misalnya kalau tiba-tiba Indonesia satu grup dengan Israel. Ini kan diundi kan. Untuk pemilihan grup ini diundi. Kita tidak bisa memilih seperti misalnya masyarakat kami aturan kan udah dipilih aja Indonesia main di Singapura atau main di Malaysia atau main di Filipina misalnya. Nggak bisa. Karena semua sudah aturan-aturan. Nah, yang sekarang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman sedalam-dalamnya kepada masyarakat Indonesia bahwa ini adalah hajatan Piala Dunia, hajatan sepak bola, lain
bercerita dengan pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran soal Palestina dan Israel terkait dengan urusan politik. Jadi kalau bahasa Acehnya, Pak Mulia Jame Adat Gotanyo. Ayo kita muliakan Oke. Baik, sanksinya apa kalau misalnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah yang baik atau kemudian ada aksi anarkis terhadap timnas Israel? Sanksinya apa, Mas Akmal? Ya, kita bisa disanksi misalnya sepak bola kita tidak bisa lagi main di event internasional. Itu kan potensi yang bisa terjadi. Yang kedua, kita bisa di blacklist dari ikutan kita di event-event sepak bola yang paling tragis, misalnya kita dicoret dari keanggotaannya di FIFA. Oke. Melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Dan buat Indonesia saat ini momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar, berdaulat, dan punya komitmen untuk membangun persatuan dan kesatuan dunia di sini. Dan yang paling penting adalah bahwa sepak bola selama ini adalah alat pemersatu bangsa dalam seluruh perbedaan-perbedaan yang ada. Dan ini harus dimanfaatkan Indonesia. Oke, kita tunggu nanti bagaimana langkah pemerintah dalam berkomunikasi, memberikan pemahaman kepada semua pihak, terutama ormas Islam yang dalam tanda kutip menolak kehadiran dari timnas U20 Israel, dan ormas Islam juga diharapkan bisa memberikan masukan yang positif begitu ya kepada pemerintah. Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi dari ormas Islam ini. Kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya. Semoga semuanya bisa ada win-win solution, muka Indonesia terselamatkan di dunia olahraga internasional, tapi di dalam negeri kedaulatan dan juga suara-suara dari ormas Islam tidak dipinggirkan. Kita tunggu nanti bagaimana hasil komunikasinya. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wasekjen MUI Arif Fahrudin, kemudian tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin, dan juga koordinator Save Our Soccer Akmal Maharli. Sehat selalu Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung sore ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore.